Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sepuh 86. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung KPK dan FVB dengan pohon faktor dan juga tabel. Oke, mari kita simak video penjelasannya. Cara menghitung KPK dan FVB dengan menggunakan pohon faktor dan juga tabel. Di dalam matematika, terdapat operasi bilangan yang disebut dengan FVB dan KPK. FVB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar, dan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Dari kepanjangan FVB dan KPK, terdapat dua buah kata kunci yaitu faktor dan juga kelipatan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contohnya di sini, 12 dapat dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor dari 12. Sementara itu, kelipatan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Contohnya yaitu 10 dikali 1 sama dengan 10, 10 kali 2 sama dengan 20, 10 kali 3 sama dengan 30, 10 kali 4 sama dengan 40, dan seterusnya. Jadi, di sini kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kita masuk ke FVB. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. FVB adalah faktor persekutuan terbesar dari semua faktor. Contoh, FVB dari 12 dan 18. Faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Diambil yang paling besar. Walaupun 1, 2, dan 3 itu juga faktor 12 dan 18, tetapi ada yang lebih besar, yaitu 6. Jadi, yang diambilnya adalah yang paling besar. Jadi, FVB dari 12 dan 18 adalah 6. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama yang dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Contoh, KPK dari 25 dan 10. Kelipatan dari 25 adalah 25, 50, 75, 100, dan seterusnya. Kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 25 dan 10 itu adalah 50. Ini diambil yang paling kecil, walaupun nanti kelipatan 10 ada 100 ya, sama dengan kelipatan 25, tapi tetap yang diambilnya adalah yang terkecil. Itu adalah cara mencari nilai KPK dan FVB jika dilakukan secara manual. Lalu, bagaimana cara mencari nilai KPK dan FVB dengan menggunakan pohon faktor dan juga tabel?
Mari kita bahas. Di sini adalah contoh soalnya, berapakah KPK dan FEB dari 15, 40, dan 60? Pertama kita akan menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu 15. Jadi angka 15, 40, 60 ini nanti akan dibagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. 15. Karena dibagi 2 tidak bisa, maka langsung dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 2 dan tidak bisa dibagi 3. Jadi selesai sampai di sini. Selanjutnya 40. 40 itu bisa dibagi 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 juga bisa dibagi 2. Jadi 20 dibagi 2 yaitu 10. 10 juga masih bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 tidak bisa dibagi 2 dan dibagi 3. Jadi selesai sampai di sini. Lalu 60 itu bisa dibagi 2 yaitu hasilnya 30. 30 juga bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, maka kita naik menjadi dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 tidak bisa dibagi 2 dan dibagi 3. Jadi selesai sampai di sini pohon faktornya. Mari kita analisis. 15 adalah 3 dikali 5. 40 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Atau 2 pangkat 3 dikali 5. 60 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. FVB itu yang diambil adalah bilangan yang ada di faktor 15, 40, dan juga 60. Tentunya yang diambil adalah jika ada yang sama, diambilnya adalah pangkatnya yang terkecil. Ya. Jadi FVB-nya di sini adalah 5 karena tidak ada lagi angka yang ada di semua soalnya, ya. Lalu KPK adalah semua bilangan yang ada. Nah, jadi semua. Dan jika ada yang sama, itu diambil pangkatnya yang besar. Contohnya di sini adalah ada 2, angka 2 itu ada 2, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Jadi yang diambilnya adalah yang 2 pangkat 3. Ya. Jadi KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Lalu kita menggunakan tabel. Yang pertama dilakukan adalah membuat tabel terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah itu, masukkan angka-angka soalnya, angka-angka yang mau dicari KPK dan FEB-nya. 15, 40, dan 60. Kita mulai dari pembagian yang terkecil. Ya, pembagian dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kolomnya dikosongkan. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 60 dibagi 2 sama dengan 20. Karena 20 dan 30 masih bisa dibagi 2, maka yang selanjutnya masih dibagi 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap dikosongkan. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Di sini masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu 10. Jadi, kita masih menggunakan pembaginya 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, jadi dikosongkan. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 15 dibagi 2 itu tidak bisa, jadi dikosongkan. Oke, karena 2 sudah tidak bisa dipakai pembagi untuk 15, 5, dan 15, kita tingkatkan 1 digit, yaitu menjadi dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5.
5 dibagi 3 tidak bisa, jadi dikosongkan. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, di sini 5 tidak bisa dibagi 3. Oleh karena itu, bilangan prima selanjutnya yang akan digunakan untuk pembagi adalah 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Nah, jadi jika mencari KPK dan EPB dengan menggunakan tabel, itu sampai terakhirnya hasilnya 1. EPB itu adalah diambil dari kolom yang semuanya tidak ada yang kosong. Jadi yang tidak ada yang kosong di sini hanya kolom yang terakhir di sini ini ya. Dan itu nilainya adalah diambil dari kolom yang paling kiri. Ya, diambilnya dari yang paling kiri, yaitu 5. Jadi EPB dari 15, 40, dan 60 adalah 5. Sementara KPK itu diambil dari semua kolom yang paling kiri, ya, itu dikalikan. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Yaitu hasilnya 120. Jadi, KPK dari 15, 40, dan 60 adalah 120. Lalu, mana yang lebih mudah? Dengan tabel atau dengan pohon faktor? Ya, itu kembali ke diri masing-masing mana yang lebih dikuasai. Matematika itu tidak serumit yang dibayangkan, asalkan kita mau belajar. Terima kasih sudah menonton video penjelasan kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.